Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan penerapan status DKI Jakarta dengan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini dilakukan dalam menghadapi penyebaran virus corona. Pengumuman tersebut disampaikan Anies usai mendapat persetujuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait PSBB di Jakarta. Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta sendiri akan dimulai Jumat 10 April 2020 dan berlaku selama 14 hari. Lamanya masa PSBB dapat diperpanjang melihat situasi dan kondisi. Meski penerapan PSBB telah dilaksanakan seperti sebelumnya, yaitu kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, fasilitas umum ditutup baik milik pemerintah maupun swasta, namun ada beberapa sektor yang dibatasi, seperti kegiatan sosial dan juga pembatasan jam operasional transportasi umum, yakni mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore, dengan kuota angkut penumpang hanya 50% dari jumlah normal. Selama pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI terus menjalankan fungsi pelayanan. Pembatasan hanya berlaku bagi dunia usaha, kecuali ada 8 sektor. Sektor pertama adalah sektor kesehatan. Selanjutnya ada sektor pangan, makanan, dan minuman. Lalu ada sektor energi seperti air, gas listrik, SPBU. Di sektor komunikasi seperti jasa komunikasi dan media. Selanjutnya ada sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal. Selanjutnya ada sektor logistik dan distribusi. Lalu sektor kebutuhan harian, seperti retail, warung, atau toko kelontong. Dan yang terakhir adalah sektor industri strategis. Ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin. Tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Selama masa PSBB diberlakukan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin akan memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak. Bantuan sosial berupa bahan pokok akan mulai didistribusikan pada hari ini kepada warga terdampak. Tidak hanya PSBB, menjaga kebersihan dan kesehatan secara mandiri, tetap berada di rumah, hindari kontak fisik dengan sumber dan yang terinfeksi, juga hindari kerumunan serta terus menjaga jarak sosial, akan berhasil jika semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, mau berdisiplin dan memiliki kesadaran penuh untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Pertanyaannya kemudian, Saudara, apakah kemudian PSBB yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini di epicentrum, DKI adalah salah satu pusat penyebaran virus corona sampai saat ini akan kemudian berdampak efektif untuk menekan cepatnya penyebaran virus corona? Kami akan membahasnya. Ada analis kebijakan publik Agus Pambagio bergabung bersama kami melalui Skype dari kediaman di Jakarta. Ada juga anggota Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melki Lakalena yang kami juga berterima kasih bergabung dari kediaman di Jakarta. Bang Melki dan Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, saya ke Mas Agus dulu. Dan ini pelan-pelan mudah-mudahan kita pagi ini bisa ngobrol untuk lebih menekankan, terutama untuk warga DKI Jakarta dulu, betapa pentingnya PSBB ini sampai ngotot dilakukan oleh Pemprov DKI. Tapi apakah kemudian dalam bayangan saya ngobrol bersama teman-teman nih, Mas Agus juga Bang Melki, kok seperti kemarin-kemarin kan ini sekolah sudah libur, kantor-kantor sudah dihimbau untuk tidak beraktivitas, ibadah di rumah, dan lain-lain. Apa yang berbeda dan apa yang membuat ini lebih mungkin menekan penyebaran virus corona, Mas Agus? Begini, memang betul ini kan dampak dari kebijakan pemerintah yang agak ambigu ini ya. Jadi orang bingung. Sebetulnya PSBB dan
working from home lah, ini istilahnya pakai bahasa asing jadi repot nih bibir orang Indonesia. Ya. Nah, maksud saya PSBB ini harus lebih kuat dari social distancing tadi. Karena apa? Kalau tidak, yang ngapain kita ganti nama bikin bingung publik, ya? Yang ini itu kan harus ada pelaksanaan hukumnya. Kalau yang kemarin kan sangat sukarela. Orang Indonesia tidak bisa dihimbau. Kalau dihimbau pasti tidak dikerjakan. Ya. Karena ya sangat cuek, mereka sangat cuek. Nah, Jadi ada sekarang sanksi-sanksinya begitu ya? ya harus ada sanksinya. Nah, sekarang ini sedang dibuat pergubnya. Karena harus ada pergub yang ditujukan buat aparat keamanan untuk melakukan tindakan. Karena kalau tidak ada bedanya social distancing dengan PSBB. Cukup dalam beberapa hari ini karena Jumat akan diberlakukan, pergub itu bisa segera diputuskan? Harus keluar sebelum Jumat dan aturannya di Undang-Undang 12 tahun 2011 harus disosialisasikan. Jadi sosialisasinya 1 hari. Jadi jadwalnya tanggal 8 harus sudah selesai dan disebar. Apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Kalau sekarang semua masih menebak-nebak. Sekali lagi, tanpa sanksi hukum atau denda administrasi tidak akan jalan PSBB dan sifatnya akan sama dengan social distancing. Itu pendapat saya. Ya, Mas Agus dan juga Bang Melki, kemarin dalam preskon ada pertanyaan dari media yang mengikuti pernyataan dari Anies Baswedan sebagai gubernur. Apakah akan ada penerapan sanksi? Dalam preskon tersebut, Anies Baswedan mengatakan sanksinya akan diterapkan langsung di lapangan oleh kepolisian, mungkin oleh TNI, juga oleh petugas Pemprov yang sedang berpatroli. Hari ini di Harian Kompas dikatakan, persis seperti Mas Agus katakan, bahwa aturan-aturan mengenai sanksi ini sekarang sedang dibahas begitu. Nah, jadi ini nanti akan diharapkan semua orang mengerti, ada sosialisasinya. Jadi kalau keluar rumah tidak penting begitu, akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan, bahkan mungkin sampai ke sanksi pidana misalnya. Hal semacam itu terbayang atau bocoran-bocoran yang mungkin Mas Agus dengar itu seperti apa nantinya? Jadi gini, sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan, itu kan jelas dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bentuknya apa? Kita tunggu nanti tanggal 8 ketika pergubnya itu keluar. Tetapi memang harus ada. Kalau tidak, apa bedanya dengan tadi social distancing? Tidak ada. Cuma kalau saya pribadi kan saya penganut karantina supaya cepat selesai. Tapi kan pemerintah tidak mau karena mungkin kosnya katanya lebih besar. Yang itu yang saya sampaikan. Jadi sekarang ini kita tunggu pergub itu, tetapi pasti harus ada. Karena kalau tidak ya percuma. Satu, kedua, ini kan yang diminta Jakarta. Bagaimana dengan Jabodetabek? Itu juga harus jelas. Ya kan, apakah Bekasi sudah akan mengajukan? Tapi yang lainnya kita punya banyak Pemda di sekitar Jakarta. Kalau itu tidak juga keluar, ini ambigu di lapangan lagi. Baik, saya akan ke sana Mas Agus, karena di Harian Kompas di halaman 12 hari ini juga diturunkan bagaimana Bodetabek ikut mengusulkan PSBB. Nanti ini akan kita bahas karena epicentrumnya sudah menjadi satu antara Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Saya ke Bang Melki sebentar. Bang Melki, ini PSBB akan menjadi sangat penting. Dokter-dokter dari ID yang hadir di studio Sapa Indonesia mengatakan ini harus berhasil kali ini. Kalau tidak, orang-orang akan diminta untuk jangan sakit, jangan ke rumah sakit. Karena semua rumah sakit, bahkan bukan rumah sakit rujukan khusus corona, sekarang atas nama kemanusiaan, kami mendapatkan informasi dari beberapa dokter ID yang hadir di studio, terpaksa membuat satu lantai atau satu bangsal untuk menerima pasien corona. Padahal tadinya kita berharap orang yang terkena corona dirawat di rumah sakit rujukan corona. Karena tidak mau memaparkan kepada pasien yang lain. Kita butuh rumah sakit untuk yang akan melahirkan, yang harus cek kesehatan secara rutin. Kalau ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Sekarang semua rumah sakit sudah harus menampung pasien corona. Bagaimana ini kemudian bisa kita atasi? PSBB harus berhasil. Bang Melki. Baik, pasal 18 tadi ya, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agus itu memang memberikan ruang bagi pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan PSBB di DKI.
Nah, kalau sesuai peraturan perundang-undangan, kita punya undang-undang yang juga secara khusus bicara soal masalah wabah semacam ini ya. Ya, Undang-undang wabah ada, undang-undang karantina kesehatan ada, undang-undang kesehatan ada, undang-undang penanggulangan bencana ada, ya, undang-undang Pemda ada, undang-undang yang untuk polisi bisa menegakkan hukum juga ada. Artinya, kalau kita bicara soal penegakan hukum, saat ini harus segera dilaksanakan sesuai dengan ruang undang-undang yang kita miliki itu. ya, Dan yakinlah bahwa sejauh kita punya kemauan politik dan keinginan bersama untuk melaksanakan ini secara disiplin dan ketat, pasalnya pasti ada, itu bisa dicari. Anda ingin Pasalnya mengatakan bisa dicari. siapapun, Pemprov atau siapapun, jangan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sekarang. Ya, saya kira sekarang ini ruang hukum sudah dibuka, kebijakan politik negara sudah diambil, otoritas yang berwenang untuk melaksanakan itu, Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan tugasnya. Saat ini adalah wilayah kita semua, pemerintah daerah, polisi, dan berbagai institusi yang harusnya menegakkan hukum ini, sekarang harus melaksanakan ini dengan ketat dan disiplin. Jadi kalau misalnya andai kata yang saya sudah mendapatkan misalnya video dari Polda Metro Jaya sebelum PSBB ini berlaku, mereka sudah mulai membubarkan massa dan sebagainya. Ya, Jangan lagi ada orang mengatakan bahwa urusan ini itu melanggar hukum. ya, Sekarang ini hukum justru harus kita tegakkan dengan memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk menindak siapa saja yang bergerak di luar putusan PSBB ini. ya. Karena memang saya ulangi apa yang dikatakan oleh Bang Melki. Sekarang ada kritikan bahwa situasi seperti ini tidak pada tempatnya, kurang tepat jika dilakukan penegakan hukum. Tidak menurut Anda. Kali ini kita harus Justru tegas harus. mengenai ini. Justru harus. Jadi kalau kita masih ragu-ragu, akhirnya membuat polisi juga ragu untuk menegakkan hukum, ya wabah ini terus bergerak gitu. Jadi catatan dari teman-teman Ikatan Dokter Indonesia ya, atau tadi Mas Agus juga mengatakan karantina wilayah itu, dalam bentuk yang lebih soft itu sebenarnya ya pembatasan sosial berskala besar ini. Ya, Sesuai dengan kemampuan kita dan kita bisa melaksanakan itu. Nah, ini bisa menjadi lebih efektif di lapangan kalau penegakan hukum itu jangan sampai lagi diganggu dengan urusan menyangkut isu-isu yang tidak perlu. Nah, ini sekarang kita butuh betul polisi sekarang bekerja dengan ekstra keras, ketat, disiplin, tanpa kecuali itu. Di luar yang diatur oleh aturan ini yang mereka boleh bergerak seharian, ya, saat ini kalau andai kata ada misalnya pelaku usaha ya, atau sekolah yang masih memaksakan ada sekolah yang bertemu fisik ataupun kerja yang bertemu fisik di luar yang diatur itu, ya. ya polisi bisa ambil tindakan. Ambil tindakan. Oke, Bang Melki, saya ingin tanya kepada Anda karena akses Anda akan jauh lebih dekat kepada pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan yang sekarang memegang komando juga selain gugus tugas begitu. Karena misalnya, maksud saya adalah PSBB ini izinnya juga harus ke Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan pusat. Sekolah tampaknya semua sudah libur, sudah diperpanjang dan mereka taat. Kita malah menemukan metode baru belajar betul-betul bisa melalui tatap muka, melalui teknologi. Ibadah dibantu para ulama, MUI dan lain-lain dan tokoh masyarakat. Saya mengalaminya di kampung saya sendiri. Sekarang sudah bisa lebih banyak di rumah. Dan ini akan terus kita sosialisasikan menjelang bulan Ramadan yang biasanya kita meramaikan masjid. Bahwa kita beribadah di rumah bulan Ramadan sampai Lebaran kali ini. Kantor Bang Melki sampai sekarang masih banyak di luar sektor yang diminta oleh Pemprov DKI, ternyata masih banyak yang masuk. Atau masih 1-2 kali dalam 1 minggu masuk. Ini mengganggu proses kita untuk menekan penyebaran. Bagaimana ini kemudian bisa ditaati? Kita cuma minta 14 hari ke depan untuk menekan penyebaran cepatnya virus corona ini. Ini bisa dilakukan. Ada sanksi juga untuk mereka. Kita minta 14 hari, semua total berhenti. Bang Melki. Ya, saya kira ini bukan hal baru ya. Kondisi Indonesia ini kan kalau kita lihat di berbagai negara kan juga dialami kurang lebih hampir sama dengan pola pendekatan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang lockdown total, ada yang lockdown terbatas, ada yang karantina wilayah, ada yang seperti kita PSBB dan seterusnya. Nah harusnya para pemilik perusahaan, para manajer-manajer perusahaan itu, waktu kita kan kurang lebih hampir sebulan lebih ini, mereka sudah pasti punya cara. Dan ketika sudah ada keputusan semacam ini, dan masih ada yang melanggar itu tanpa kecuali saya kira pemerintah daerah Pak Anies Baswedan, kemudian juga aparat-aparat hukum Kapolda ataupun Kapolres dan seterusnya itu segera mengambil tindakan. Tindakan seperti apa tentu mereka punya pasal, punya aturan yang mereka bisa pakai untuk menertibkan situasi semacam ini.
Dan tadi Mas Bayu katakan ya, Ya. kalau DKI ini kan mudah untuk dia PSBB dalam konteks provinsi. Hmm. Nah, kita lihat juga daerah penyangganya tuh. Yang pasti itu kan Bogor, Depok, Bekasi ini kan Dan ada daerah Tangerang. juga Ya. yang cukup besar. Tangerang masih belum begitu eskalatif angkanya. Hmm. Tapi 3 ini kita lihat Bogor, Depok, Bekasi itu eskalatifnya cukup tinggi. Ya. Nah, ini juga saya kira untuk juga menekan situasi di Jakarta ini juga lebih bisa dikontrol, harusnya juga Depok, Bekasi, dan juga Bogor itu juga harus segera juga kita dorong agar memperlakukan juga PSBB kalau memang juga kita mau lock sekalian, karena suplai orang ke Jakarta kan atau balik dari Jakarta kan juga banyak kan di sini daerah-daerah penyangga. Ya. Demikian pula Tangerang atau Tangsel juga mungkin juga perlu melakukan yang sama. Jadi waktunya ketika DKI juga membuat PSBB juga ini nyambung sama daerah penyangganya, jadi bisa Ya. sekaligus jalan gitu. Oke, ada kritik sedikit mengenai birokrasi PSBB ini yang cukup lama. Bahkan DKI kita tunggu beberapa hari baru kemudian disetujui. Bang Melki dan Mas Agus, saya sudah membaca halaman 12 halaman Metropolitan Harian Kompas hari ini. Bogor sudah mengajukan, Depok sudah mengajukan secara birokratif. Depok mengajukan dulu ke Jawa Barat, provinsi, dan kemudian akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Bekasi juga akan mengajukan. Tangerang sedang berkoordinasi. Tangerang Selatan, Tangerang Kota sedang berkoordinasi dengan Provinsi Banten. Nah, Mas Agus, betapa penting semua satelitnya Jakarta ini untuk melakukan PSBB bersama dan birokrasinya. Saya ke Bang Melki sebentar mengenai birokrasinya agar ini kita perlu cepat sekali tanggap, tapi jangan birokratis, Bang Melki. Sebenarnya bukan birokratis ya, karena waktu untuk ini disepakati itu pendek sekali, Mas Bayu. Ketika dia mengajukan itu Kementerian Kesehatan cuma punya waktu maksimal 2 hari harus segera menjawab. Oke. Kemudian kalau misalnya dia menolak atau memberikan catatan tambahan seperti DKI itu, waktu 1 hari dari daerah untuk mengajukan lagi kekurangan dokumen yang diminta. Ya, ada Karena kekurangan gini, syarat administrasi atau apa begitu harus segera dibenahi. Ini paling kurang lebih 4 hari itu pasti sudah keluar, paling lama 4 hari. Oke. Dan itu kenapa juga penting kita meminta dokumen-dokumen itu, saya kira adalah karena ini kita bicara soal PSBB ini, yang tadi kita sudah lihat itu adalah harus ada jaminan bahwa aspek sosialnya bisa di-backup, Ya. ekonomi juga relatif terbatas dan bisa bergerak, keamanannya juga tetap bisa jalan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat juga tetap terjaga. Karena kita harus berpikir bahwa menyelamatkan aspek kesehatan ini juga, sekaligus juga kita harus berpikir keselamatan di aspek yang lain yang juga bisa membantu agar pola yang kita kerjakan ini bisa efektif di lapangan. Jadi Baik. paling lama 4 hari itu pasti sudah keluar. Baik, Mas Agus, sedikit tanggapan mengenai Bodetabek ikut untuk PSBB? Ya, harus ikut, tidak saja Jabodetabek, Surabaya juga punya, Solo juga punya, semua kota-kota besar punya, lingkaran Medan pula. Nah, jadi artinya itu harus segera. Memang ini mepet waktunya, sama kan baru hari Sabtu atau Jumat itu surat keputusan Menteri Kesehatan keluar. Tapi semua harus ke arah sana supaya pengaturannya jelas, tindakan hukumnya jelas. Kalau misalnya untuk angkutan umum sudah ada surat edaran dari Kepala BPTJ, itu waktu itu sempat heboh kan, nah sekarang itu bisa digunakan. Jadi pembatasan itu mesti jelas dan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau tidak, nanti yang masih ngantor, dia bingung mau naik apa. Termasuk juga KCI, yang itu juga sudah harus diatur. Karena kalau tidak, ya percuma PSBB ini. Yang terakhir adalah semua orang yang tidak bisa bekerja, terutama sektor informal UMKM, harus segera disantuni oleh negara. Ya. Apakah itu lewat sembako, apakah itu lewat makanan yang diantar oleh aparat, lalu siapa petugas ke rumah masing-masing, di mana orang-orang itu tidak bisa makan. Jangan sampai mereka mati kelaparan atau paling tidak lingkungan yang akan menyambung tapi punya jangka waktu. Pemerintah harus segera mendistribusikan bantuan sosial dan makanan dan sebagainya kepada mereka. Baik, bagaimana kemudian teknis di lapangannya? PSBB dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan kemudian apa saja yang kemudian harus disiapkan untuk mendukung pencegahan cepatnya penyebaran virus corona, terutama fasilitas kesehatan di daerah. Nanti saya akan ke Bang Melki mengenai itu. Kami jeda, tetap bersama kami.